Apalagi sekarang kita dengar tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu pun sudah banyak yang terpengaruh. Tidak hanya orang tua, anak-anak, bahkan usia sekolah pun sudah banyak yang terpengaruh. Ini sungguh sangat memprihatinkan, dan kalau tidak segera disadari, ujung-ujungnya siapapun yang akan terpengaruh itu akan berujung kepada mudarat dan kehancuran, sebagaimana yang sudah Allah peringatkan di dalam kitab suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun al-hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa man ta'atihi la'allakum turhamun. Biqaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat dan kebaikan-kebaikan yang telah Allah curahkan kepada kita, diiringi dengan harapan semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah nikmat dan kebaikan di masa-masa yang akan datang. Masih relatif sedang, tapi kita bisa melesat demikian cepat menjadi daerah dengan potensi penyalahgunaan judi online tertinggi di Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran dan Sunnah sudah cukup memberi bekal dan menjadi bekal bagi kita untuk menghadapi tantangan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'un lin-nas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Dan ketika mereka bertanya kepada wahai Muhammad tentang khamar dan judi, qul, katakan fihima ithmun kabir, pada khamar dan judi itu terdapat dosa, bahaya, mudarat yang amat besar. Wa manafi'un linnas, dan ada segelintir manfaat. Tapi Allah tegaskan, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, bahayanya, dosanya, mudaratnya jauh lebih besar dibanding kalau memang ada manfaatnya. Bahkan Allah menegaskan keharamannya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan-perbuatan keji, di mana perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuh, maka wajib hukumnya kamu menjauhinya. Tetapi umat akhir zaman seolah-olah tidak mendengar, seolah-olah tidak peduli, seolah-olah tidak lagi takut dengan pedoman dan petunjuk Allah melalui Al-Quran dan Sunnah-Nya. Bahkan kita tahu judi online semakin merajalela. Oleh karena itu perlu kita bersama-sama menjadikan ini sebagai musuh bersama dan mencari solusi terbaik sesuai dengan bidang dan keahlian profesi masing-masing. Para asatidz, para ulama hanya bisa berkuar-kuar menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Maka para pemerintah, aparat kepolisian dan orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan hendaknya juga bergerak bagaimana mencegah dan menghindarkan umat ini dari bahaya seperti judi online itu. Hari ini, pada kesempatan ini, satu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan
orang-orang yang masih terpengaruh dengan judi online. Kaum muslimin, judi itu bahasa Arabnya maisir, asal katanya yasaro, artinya mudah. Orang berjudi, orang-orang yang menginginkan mendapatkan harta dengan cara mudah, dengan cara instan, bekerja ringan atau tidak bekerja tapi dapat uang banyak. Itulah yang ada dalam impian para penjudi, orang-orang yang terpengaruh dengan judi online. Tahukah kita bahwa sesungguhnya seperti kata Haji Romani Lama, ketika baru masuk saja kita ke lembah perjudian, sesungguhnya itu adalah awal dari kehancuran, awal dari kemiskinan, awal dari segala keterpurukan rumah tangga, kehancuran keluarga. Tetapi yang paling utama adalah awal dari dunia kemaksiatan yang akan berakhir di neraka. Padahal dalam ilmu pengetahuan kita harusnya tahu bagaimana sistemnya judi online. Judi online itu dijalani dengan aplikasi, dan ketahuilah bahwa aplikasi itu dijalani oleh seorang admin. Apapun bentuk aplikasi, apapun bentuk website, ada yang menjalankannya, ada yang membuat sistemnya. Saya contohkan umpamanya kami di universitas kami punya banyak aplikasi, salah satunya Siakat. Siakat itu kapan rektor mau melihat siapa mahasiswa yang selesai tepat waktu, itu langsung dapat. Siapa yang tahu ini belum bayar UKT, langsung ketahuan. Siapa yang semester ini IP-nya 4, semua bisa dilihat, bisa diatur, bisa dicari, bisa diberhentikan dan seterusnya. Maka demikian juga aplikasi judi online yang mengaturnya, yang membuat sistemnya, si adminnya itu bisa mengatur semua. Dia tahu siapa yang pasang sudah 10 kali, sudah pasang sudah 100 kali, berapa orang ini uangnya masuk ke rekeningnya. Semuanya dia tahu dan dia bisa atur. Berapa yang kira-kira dikembalikan kepada orang yang memasak dengan sebutan sebagai kata menang. Maaf, satu aplikasi itu kabarnya dalam sehari bisa mendapatkan keuntungan 3 miliar. Tahukah berapa yang dikembalikan kepada yang memasak? Tidak lebih dari 300 juta. 2 miliar 700 juta masuk ke rekening agen-agen, admin-adminnya. Dan tahukah kita bahwa adminnya di mana? Adminnya ada di perbatasan Thailand, Vietnam, bukan di Indonesia. Kita sedih kalau orang tidak tahu rahasia ini, seolah-olah dia bakal menang. Tidak bakal menang. Bodoh rasanya kalau ada orang masih mau menganggap dia bakal menang. Kalaupun menang, tidak mungkin keseluruhan. Bahkan ada video menyebutkan yang menang itu diupah supaya ngaku dia menang, menarik orang-orang lain supaya mau memasak. Pada dasarnya tidak mungkin dia mau memberikan kemenangan. Itu adalah cara agen-agen yang menyedot uang-uang bangsa kita, uang-uang rakyat kita. Sebagian besar bahkan adalah uang-uang umat Islam. Kita sedih ada orang yang pekerjaannya, mohon maaf, umpamanya kerja bangunan, dapat uang sehari 100.000, 70.000 dia serahkan ke agen-agen judi online. Dia mampu makan bertahan dengan uang 30.000. Apalagi sekarang kita dengar tidak hanya bapak-bapak, ibu-ibu pun sudah banyak yang terpengaruh. Tidak hanya orang tua, anak-anak, bahkan usia sekolah pun sudah banyak yang terpengaruh. Ini sungguh
sangat memprihatinkan, dan kalau tidak segera disadari, ujung-ujungnya siapapun yang akan terpengaruh itu akan berujung kepada mudarat dan kehancuran, sebagaimana yang sudah Allah peringatkan di dalam kitab suci Al-Quran. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini dapat membuka mata hati kita untuk mengajak orang lain. Penting uangnya dibagikan ke masjid, dibagikan ke pesantren, dibagikan ke Palestina, dibagikan untuk amal ibadah, dibanding kita memperkaya orang yang kita tidak kenal sama sekali di bawah penderitaan bertahan hidup kita sendiri dengan segala kesusahan. Sekali lagi, mustahil dan tidak akan mungkin ada orang yang bisa menang lebih banyak dari apa yang dia pasang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah